Selamat datang di Bengkel Edukasi. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Wahyu. Di video kali ini kita akan membahas tentang matematika peminatan kelas 11, yaitu latihan-latihan soal persiapan ulangan harian atau penilaian harian materi persamaan trigonometri, baik yang dasar maupun yang berbentuk persamaan kuadrat. Langsung saja biar tidak terlalu lama. Di sini saya siapkan 12 soal tapi tidak dibahas semuanya. Saya akan pilih-pilihkan yang mirip-mirip, saya akan wakilkan saja dengan satu soal begitu ya. Biar tidak terlalu lama, yang pertama ya langsung ya. Saya ambil nomor 1 dulu sebagai pemanasan ya. Oke, di sini ada sin 3x sama dengan sin 210. Oke, rentangnya saya tidak salin ulang, sudah di soal diketahui, yaitu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Persamaan sinus yang perlu kalian ketahui di sini, ini bisa kita langsung tarik kesimpulan ya, bahwasanya persamaan sinus itu memiliki kemungkinan ada 2 penyelesaian. Yang pertama ya, kita buat satu persatu ya. Yang pertama itu ini ya, tinggal hilangkan sin-sinnya. 3x sama dengan siapa? Sama dengan sudutnya itu sendiri ya, 210 derajat ditambah berapa? K kali 360 derajat. Nah, ini untuk persamaan sinus. Kita sama-sama bagi 3 ya. X sama dengan berapa? 70 derajat ya, ditambah K kali 120 derajat. 360 bagi 3 juga. Dari sini kita akan pilih nilai K. Ternyata nilai K yang terpilih adalah tidak boleh negatif ya, berarti ini 0 ya. X nya sama dengan berapa? 70 derajat. Kalau kita pilih 1, ini masih memenuhi ya. X sama dengan berapa? 70 ditambah 120 ya, berarti dapatnya 190 derajat. Lanjut lagi, K sama dengan 2 sepertinya bisa ini ya. X sama dengan 70 ditambah 2 kali 120 tentunya. Saya langsungkan saja 240. Hasilnya adalah berapa? 310 derajat. Nah, masih bisa ya. Kalau kita ambil 3 mungkin sudah lewat dari 360 derajat. Kalau sudah, kita lanjut ke penyelesaian yang kedua. Penyelesaian yang kedua untuk yang sinus, untuk yang di kuadran 2 ya. Berarti hilangkan sinnya, 3x sama dengan siapa? Yang di kuadran 2 itu 180 dikurangi sudutnya. Dalam hal ini 210 ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini disederhanakan dulu sebelum kita bagi 3. Ini 180 dikurangi 210 adalah negatif 30 derajat, ditambah K kali 360 derajat. Kemudian kita bagi-bagi 3 ya, ruas kiri maupun ruas kanan. Diperoleh X sama dengan negatif 10 derajat ditambah K kali 120 derajat. Kita pilih nilai K lagi ya. Untuk K sama dengan 0 itu menjadi negatif, jadi tidak termasuk dalam penyelesaian. Kita ambil dari 1, maka X sama dengan berapa? Negatif 10 ditambah 120 ya, 110 derajat ya. Kemudian kalau K nya sama dengan 2, X sama dengan negatif 10 ditambah 240, berapa itu? 230 derajat. Oke. Sepertinya untuk K sama dengan 3 itu memperoleh nilai X yang termuat ya. Berarti negatif 10 derajat ditambah berapa? 360 derajat. Nah, ini kan sama dengan 350 derajat. Kalau 4 lebih. Sehingga himpunan penyelesaiannya ini cukup banyak. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri ini adalah, kita kumpulkan dari yang terkecil ya. Ada 70 derajat, ada 110 derajat, ada 190 derajat, ada 230 derajat, ada 310 derajat dan 350 derajat. Nah, selesai. Itu dia untuk penyelesaian soal yang nomor 1. Oke, nanti bisa kalian screenshot ataupun di pause video ini biar bisa dicermati kembali. Oke, kalau sudah kita lanjut, saya hapus dulu
penjelasan yang barusan, kita akan langsung bahas soal nomor berapa ya? Sekiranya sin sudah ya. Persamaan yang kosinus saya ambil yang nomor 4 ya, nomor 4 ya. Nomor 4 kita tahu nomor 4 itu persamaannya adalah cos 3x min 60 sama dengan negatif 1/2. Rentangnya dari negatif 180 sampai 180 derajat. Hati-hati ya, jadi perlu dicermati rentang nilai-nilai x yang disyaratkan pada soal. Nah, di sini beda halnya dengan tadi. Kalau tadi sudah sin sama dengan sin, begitu ruas kanan dan ruas kiri sama-sama memuat trigonosinus. Sekarang di sini baru ruas kiri saja yang berbentuk kosinus. Sehingga kita perlu modifikasi di mana ruas kanan kita harus jadikan dia nilai kosinus ya. Negatif setengah tuh kosinus berapa sih? Cos yang bernilai negatif itu ada di kuadran berapa? Di kuadran 2 atau 3. Kita ambil yang 2 ya. Yang 2 berarti sudut berelasinya adalah dua 180 ya. 180 kemudian dikurangi berapa? Nah, kita tinggal ambil bilangannya saja, yaitu angka saja setengah ya. Setengah itu adalah cos 60 derajat, berarti karena di kuadran 2, berarti cosnya 180 dikurangi 60. Gitu ya. Kalau kalian sudah bisa mencari dengan mudah nilai-nilai tersebut dengan cara lain silakan. Ya. Berarti ini 180 dikurangi 60 derajat. Berarti kalau sederhanakan kembali, cos 3x min 60 derajat itu akan sama dengan cos dari 120 derajat. Nah, sampai di sini baru kita masuk ke kesimpulan. Apa kesimpulan untuk persamaan kosinus? Ada 2 juga ya. Yang pertama adalah hilang di kuadran 1 ya. Jadi hilangkan cos-cosnya, tinggal 3x min 60 derajat sama dengan siapa? Sama dengan sudut itu sendiri 120 derajat plus k kali 360 derajat. 3x sama dengan kita bawa ke kanan dulu, dikurangi 60 itu menjadi tambah 60 derajat. Atau saya ya buatkan seperti inilah, detail dulu deh ya. K kali 360 derajat berarti apa? 3x sama dengan 180 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kemudian kita bagi 3 berapa nih? 60 derajat plus k kali 120 derajat. Untuk pemilihan nilai k sendiri saya buat di sampingnya agar cukup ruangnya. Untuk k sama dengan 0 berarti kita mulai. Negatif boleh ya. Berarti kalau kita pilihnya negatif, saya pakai negatif 2 ya. Saya pakai negatif 2 karena setelah kita hitung ternyata x-nya akan sama dengan 60 dikurangi 240 jadinya ya. Karena 2 kali 120 240 ya, negatif. Berarti ini 60 min 240 sama dengan negatif 180. Dan itu hati-hati sekali di sini tidak isi sama dengan, sehingga negatif 180 itu tidak termasuk ya. Oke, tidak masalah karena sudah kita buat di sini, cukup diisikan keterangan TM tidak memenuhi. Tinggal lanjut. Berarti kita coba yang negatif 1. X sama dengan berapa? 60 dikurangi 120. Berarti negatif 60 derajat itu terpenuhi. Kemudian k sama dengan 0 sekarang otomatis dia adalah 60 derajat. Kalau 1 bagaimana? Kalau 1 nilai x yang kita dapatkan 180 ya, 60 ditambah 120 ya. Dan beda halnya di sini keterangannya ada sama dengan ya, berarti 180 termasuk penyelesaian. Hati-hati ya.
Penyelesaian yang kedua. Nah, penyelesaian kedua sendiri adalah di kuadran 4. Kita bisa tulis hilangkan cos-cosnya 3x min 60 derajat sama dengan yang negatifnya. Cukup dituliskan negatifnya dari sudut tersebut. Negatif 120 derajat plus K kali 360 derajat. Oke. Sama seperti tadi, sederhanakan terlebih dahulu. Negatif 120 ditambah 60 ya. 20 ditambah 60 ditambah K kali 360 derajat. 3x sama dengan berapa nih? Negatif 60 ya ditambah 120 kali K dulu deh ya. K kali 120 derajat. Pilih nilai K nya sekarang. Kita pakai K nya negatif 1 bagaimana? Hasilnya akan sama dengan sorry. Ini belum kita bagi 3 ya. Oh, ada kesalahan sedikit. Di sini masih 360 derajat ternyata kan, karena kita belum bagi 3. Sekarang kalau kita bagi 3 kedua ruas, dapatnya adalah negatif 20 plus berapa? K kali 120. Nah, ini baru benar. Baru kita memilih nilai K yang tepat. K yang tepat di sini negatif 2 lebih negatif 1 ya. Kalau negatif 1 itu X sama dengan negatif 20 dikurangi ya 120 sama dengan negatif 140 derajat termasuk. Oke. Karena paling kecil adalah negatif 180 ya, atau lebih dari negatif 180. K sama dengan 0 sekarang ya. Semakin membesar tentunya ya. X sama dengan berapa? Tinggal negatif 20 derajat. Oke, sudah jelas terpenuhi. K sama dengan 1. Kalau kita cari hasilnya, X nya ketemu berapa? Negatif 20 ditambah 120 derajat, berarti 100 derajat termasuk tentunya. Yang kalau K sama dengan 2, 240 dikurangi 20 itu 220, lebih daripada 180. Dan ternyata penyelesaiannya cukup sampai di sini. Ada berapa ya? Ada 6 ya. Kita akan coba cacah semuanya satu persatu. Maka yang penyelesaiannya adalah dari yang terkecil ya. Negatif berapa? Negatif 140 ya. Kemudian ada negatif 60, ada negatif 20 derajat, ada 60 derajat, ada 100 derajat, terakhir ada 180 derajat. Ada berapa nih? Ada 6. Nah, inilah penyelesaian dari soal nomor 4. Oke. Jadi hati-hati karena satu soal cukup menguras waktu. Dan perhitungan menjadi hal yang sangat penting di sini ya. Harus hati-hati sekali, kalau tidak nanti akan mengulang cukup banyak langkah begitu ya. Lagi-lagi di screenshot atau di pause video ini, kemudian dicermati karena kita akan lanjut membahas soal berikutnya. Kita hapus dulu ini ya. Soal nomor 4 penjelasannya saya hapus dulu. Ini soalnya ikut terhapus ya. Nih saya hapus dulu. Kita mau bahas nomor berapa ya? Tan ya, belum ya. Tapi yang model sedikit yang berbeda dong ya. Kita ambil tan di sini mana ya? Nampaknya untuk tan di sini hanya nomor 6. Ya, mau kita bahas aja itu nomor 6 untuk yang tan. Akar 6 tan 2x min akar 2 sama dengan 0. Rentangnya dari ini ya, lebih dari 0 tapi kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, di kiri kita tinggalkan tannya sendiri, bawa ke ruas kanan operasi-operasi lainnya begitu. Jadi di sini kita peroleh akar 6 jadi 1/1 ya. Kali tan 2x sama dengan akar 2 kan begitu ya. Kita pindahkan akar 6-nya kali akar 6 dipindahkan menjadi bagi akar 6. Kita rasionalkan di sini. Karena kita ketemu bentuk pecahan
yang penyebutnya adalah bentuk akar dirasionalkan dengan mengalihkan pembilang maupun penyebut dengan bentuk akar daripada penyebutnya ya. Dikalikan atas bawah dengan akar 6, diperoleh hasil tan 2x itu akan sama dengan akar berapa itu? Akar 12 per 6 ya. Akar 12 per 6 pembilang penyebut kali penyebut. Kemudian kita tahu sendiri bahwa akar 12 itu 2 akar 3 ya, 2 akar 3 per 6. Sederhanakan sama-sama bagi 2, diperoleh 1/3 akar 3 yang dimana kita harus mengubahnya ke dalam bentuk tan ya. Tan berapa yang hasilnya 1/3 akar 3 itu adalah tan 30 derajat. Nah, sampai di sini kita ketemu persamaan tangan. Nah, di sini baru kita akan selesaikan ya penyelesaian daripada persamaan tan. Nah, di sini cuma ada satu ya. Jadi pada kita cukup buat pada kuadran 1 dengan periode 180 derajat sehingga ini seolah hilangkan saja tannya, tinggal 2x sama dengan berapa? 30 derajat ya, plus k kali 180 derajat. Nah, itu bedanya. Jadi di sini fungsi tangan itu periodenya ya, tan x itu periodenya adalah 180 derajat. Nah, dari sini kita akan pilih nilai k. Kita akan pilih nilai k. Untuk nilai k sendiri, mengingat rentangannya adalah dari 0 atau lebih dari 0, kurang dari sama dengan 360 ya, 360. Oh ya, sebelum memilih nilai k, kita sederhanakan dulu dong ya. Sampai ketemu nilai x, ini kita sama-sama bagi 2 ya. Terlupakan tadi. Berarti 15 derajat plus k kali 90 derajat. Nah, di sini baru kita memilih k. Kita pilih 0 ya. Saya mulai dari 0, mengingat tidak boleh negatif begitu. X sama dengan berapa? 15 derajat ya. Ya, ini sesuai dengan rentangan yang dimaksudkan di soal. Oke, paling kecil nilainya adalah 15 derajat. Lanjut, berarti k sama dengan 1 dong ya. Kalau k sama dengan 1, kalau k sama dengan 1, berarti berapa itu? X sama dengan 15 derajat ditambah 90 derajat dong ya. 1 kali 90 ya. Berarti tinggal 105 derajat. K sama dengan 2, kita coba apakah dia lewat dari 360 atau tidak. Itu X sama dengan 15 derajat ditambah 2 kali ya. Makanya kalau kita ganti 2 kali 90, 180 derajat, berarti menghasilkan 195 derajat. Masih kurang dari 360. Kalau K sama dengan 3, kita akan coba ya. X sama dengan 15 derajat plus berapa? 3 kali 90 derajat itu adalah 270 derajat. Ini hasilnya 285 derajat. Kalau kita ambil 4, itu 4 kali 90, 360. Ditambahkan 15 lagi berarti lebih dari 360 derajat. Jadi kita cukupkan pemilihan nilai K di sini karena nilai X yang terpenuhi hanya sampai pada ini ya, K-nya 0 sampai dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan semuanya dari yang terkecil, yaitu 15 derajat, 105 derajat, 195 derajat, dan 285 derajat. Nah, ini penyelesaian dari soal nomor 6 ya. Nah, itu ketiga bentuk persamaan trigonometri dasar yang saya pilih, baik sinus, kosinus, dan tangen. Sekarang saya akan jelaskan tentang persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat ya, identik dengan persamaan kuadrat. Saya ambilkan sambil saya hapus ya. Kita akan pilih soalnya. Soalnya di sini nomor berapa saya pilihkan ya?
Oke, nomor 11 deh ya. Nomor 11 bisa kita pilih untuk mewakili bentuk persamaan trigonometri yang identik persamaan kuadrat. Ya, jadi nomor 11 di sini cos 2x ditambah 3 cos x min 1 sama dengan 0. Nah, memang di sini tampak belum seperti persamaan kuadrat ya, karena pangkat tertinggi 2-nya di sini tidak tampil begitu ya. Dan perlu diperhatikan di sini bentuk cosnya, bentuk trigonometrinya berbeda ya. Ada cos 2x, ada cos x. Maka di sini kita harus berusaha membuatnya sama. Kalau cos x semua begitu ya. Kalau sin x semua. Sehingga perlu kita berpikir bahwa ada yang bisa dijabarkan lagi nih ya. Dipecah lagi begitu ya. Siapa itu? Ternyata adalah cos 2x sendiri. Cos 2x sendiri memiliki 3 sifat ya. Nah, bisa cos kuadrat kurang sin kuadrat, bisa 1 min 2 sin kuadrat, bisa 2 cos kuadrat min 1 begitu. Dari 3 itu kita pilih yang mana? Tentunya yang ada kaitannya dengan cos x, karena kita menginginkan dia menjadi cos x yang begitu tadi ya. Maka penjabaran tepat adalah 2 cos kuadrat x dalam hal ini ya, min 1. Itulah bunyi sifat daripada cos 2x. Ini yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu, sehingga kita akan mendapatkan bentuk kuadrat di sini nanti ya, dengan bentuk trigonometri yang sudah sama, cos x di sini ya. Nah, sudah tampak. Kita sederhanakan kembali, 2 cos kuadrat x ditambah 3 cos x. Nah, ini negatif 1 dikurangi 1 kan negatif 2 ya. Kita tulis berarti 3 cos x min 2 sama dengan 0. Nah, ini baru kelihatan identik dengan persamaan kuadrat. Sehingga kita akan lakukan penyelesaian sekarang ya. Saya tidak akan lakukan permisalan, langsung saja. Jadi kita faktorkan 2 cos x. Di sini saya tulis cos x karena perkaliannya menjadi 2 cos kuadrat x kemungkinannya ya. Tinggal cari faktor dari negatif 2. Tentunya negatif 2 itu adalah bisa negatif 1 kali 2 atau negatif 2 kali 1 ya. Biar saya positif begitu, tentunya kalau dijumlahkan haruslah yang nilainya yang lebih besar kita kurangkan atau dijumlahkan dengan bilangan negatif yang berarti 2 saya taruh di sini positif 2, di sini negatif 1-nya ya. Kalau dikalikan negatif 1 kali 2 kan negatif 2 betul ya. Terus ini ada 2 pengali 2, 2 dikalikan dengan yang di seberangan di sini adalah 2, 4 dikurangi 1 itu adalah 3 betul ya. Nah, terserah kalian caranya bagaimana untuk memfaktorkan bentuk seperti ini. Sudah sempat dijelaskan bahkan dari SMP begitu ya. Sampai di sini kita tinggal samakan masing-masing faktor dengan 0. Di pembuat nolnya ya, masing-masing faktor adalah 2 cos x sama min 1 sama dengan 0. Di sini diperoleh apa? 2 cos x sama dengan 1, cos x sama dengan 1 per 2. Nah, kita selesaikan satu persatu lah ya. Dari sini kita akan dapatkan apa? Bahwa cos x di sini adalah cos berapa? Setengah itu cos 60 derajat ya. Oke, tinggal kalian selesaikan. Kita tinggal selesaikan. Rentangnya berapa nih? Nomor 11 ini ya. Nah, di sini kan dalam bentuk radian ya. Nanti kalau dalam bentuk radian biasanya jawabannya juga
disesuaikan dalam bentuk radian. 2pi ini kita ubah dulu sebagai dalam bentuk derajat satuannya. Itu adalah 360 ya, mengingat pi itu adalah 180 derajat. 2pi berarti 180 derajat kali 2, 360 derajat. Nanti terakhir baru kita akan ubah. Nah, lebih baik begini ya, biar tidak membingungkan. Untuk cos ada 2 ya, sekali lagi penyelesaiannya. Apa saja itu? Yang pertama X, hilangkan cosnya ya, dikurang 1 ini X sama dengan sudut itu sendiri plus K kali 360 derajat. Kita pilih nilai K ya, nilai K nya berapa di sini? 0 tentunya. X nya sama dengan 60 derajat, tidak ada lagi yang lain. Kalau 1 sudah lebih dari 360 derajat. Yang kedua penyelesaiannya adalah untuk yang negatif ya, negatif 60 derajat plus K kali 360 derajat, ini untuk yang dikurang 4. Berarti untuk nilai K yang sama dengan, jangan 0 ya, negatif hasilnya nanti ya, karena negatif tidak termuat dalam rentangnya. Kita ambil 1, negatif 60 derajat plus 360 derajat, hasilnya adalah 300 ya, 300 derajat. Tidak ada lagi yang lainnya. Kemudian beranjak ke kemungkinan kedua nih, pembuat 0 yang kedua adalah, jadi untuk yang pembuat 0 pertama menghasilkan ini. Pembuat 0 yang kedua, cos X plus 2 sama dengan 0. Ini kalau kita selesaikan maka cos X sama dengan negatif 2. Ingat bahwa cos X itu minimum nilainya negatif 1 ya, kalau maksimum 1. Jadi tidak mungkin menghasilkan nilai negatif 2. Dalam hal ini terjadi kontradiksi atau tidak memenuhi syarat rentangan nilai kosinus, maka tidak ada nilai tidak ada nilai X yang memenuhi. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya ada 2 ya, hanya 2 ya dari kemungkinan pertama tadi, 60 derajat dan 300 derajat. Nah, itu dia penjelasan nomor 11, dan masih ada banyak lagi soal-soal yang belum kita selesaikan pada video kali ini. Yang terpenting adalah semua bentuk saya sudah jelaskan bagaimana cara menyelesaikannya, dan kalian bisa coba-coba sendiri sebagai latihan di rumah dengan mengikuti contoh-contoh yang sudah saya jelaskan barusan ya. Sekian dulu video kali ini, sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Terus ikuti channel Bengkel Edukasi. Sampai jumpa.